Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Saya yakin kabar kita kabar yang penuh sukacita dalam menyambut hari yang baru ini. Oleh karena itu saya sebagai MPH PKIS dan juga pendeta dari GSJA Raja Wali ingin berbagi firman Tuhan untuk menjadi pedoman di sepanjang hari ini bagi kita sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita terlebih dahulu membuka hati kita, membawa hidup kita untuk menerima firman Tuhan untuk memberkati kita pagi ini. Ya Bapa Surgawi, kami datang kepadamu mengucap syukur menyambut hari yang baru dengan penuh sukacita, karena kami tahu Tuhan, rahmat-Mu selalu baru bagi kami, dan kami memerlukan Tuhan hari ini lebih dari hari kemarin, dan kami sungguh memerlukan pimpinan-Mu untuk kami menjalani hari ini, supaya hidup kami selalu berkemenangan dan menjadi berkat di dalam tangan Tuhan. Kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pagi hari ini saya mau berbagi firman Tuhan dari Amsal pasal 4 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutmu. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, renungan firman Tuhan pagi ini saya beri judul Pencari Hikmat, Wisdom Seeker. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di Amsal ini kita boleh melihat sangat terkenal dengan Salomo. Kalau kita melihat Salomo itu pada suatu kali kita melihat bahwa dikenal sebagai raja yang paling berhikmat. Tuhan suatu kali menampakkan diri di dalam mimpi di Gibeon tepatnya, dan mengajukan satu pertanyaan yang sangat menggoda. Mintalah, kata Tuhan, apa yang hendak kuberikan kepadamu. Salomo yang saat itu masih sangat mengasihi Tuhan tidak meminta apapun yang lain kecuali hikmat. Tuhan sangat senang dengan sikap Salomo sehingga memberikan kepada Salomo hikmat yang berlimpah dan juga memberikan apa yang tidak dimintanya sebagai bonus, yaitu kekayaan dan kemuliaan. Ini ada dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 14. Orang yang mengasihi Tuhan adalah pencari hikmat. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam Amsal 16 ayat 16 berkata demikian. Perolehlah hikmat, sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Betapa pentingnya hikmat ini untuk kita miliki dalam hidup kita. Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi hari ini kita hadapi, di mana panjangnya masa pandemi yang kita lalui, kita sangat memerlukan hikmat lebih dari apapun di dunia ini, sehingga perjalanan hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat dari teks firman Tuhan ini, bagaimana pencari hikmat, bagaimana kita sebagai anak Tuhan yang menyatakan diri kita orang yang mengasihi Tuhan adalah pribadi-pribadi yang sangat memerlukan hikmat. Dan dari kitab Amsal ini kita boleh melihat ada 3 ciri orang yang berhikmat. Yang pertama, Bapak Ibu, ditandai dengan takut Tuhan. Takut akan Tuhan. Di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bapak Ibu, takut akan Tuhan itu ciri orang yang berhikmat. Kalau kita melihat takut Tuhan ini bukanlah sebuah ungkapan perasaan, melainkan sikap hati yang saleh, yaitu sangat alergi terhadap dosa. Selalu giat untuk mempermuliakan Tuhan. Sadar bahwa semua harus dipertanggungjawabkan dalam hidup ini kelak di hadapan Tuhan, karena Dialah yang akan menghakimi semua manusia. Bapak Ibu, perlu sekali kita memiliki ciri ataupun sikap hati yang selalu takut akan Tuhan. Yang kedua adalah ciri orang
yang berhikmat adalah penuh pengertian. Di dalam Amsal 14 ayat 33, firman Tuhan berkata, hikmat tinggal di dalam hati orang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Bapak Ibu, di kitab Amsal ini kita kalau melihat ada 4 kategori orang. Orang naif, yaitu orang yang tidak memahami kehendak Tuhan. Orang bebal, yaitu orang yang selalu tergesa-gesa sehingga sering jatuh kepada kesalahan dan kekurangan. Orang fasik, yaitu orang yang suka mengumbar cara-cara yang jahat yang mempermalukan Tuhan dan mencelakakan sesamanya. Dan terakhir, kalau kita melihat ciri ataupun kategori orang yang bijak atau penuh pengertian, yaitu orang yang memahami kehendak Tuhan, God's will. Orang yang sabar menanti waktu Tuhan atau God's time, atau taat untuk mewujudkan dengan cara Tuhan, God's way. Bapak Ibu, ini penting kita miliki dalam hidup kita. Kita masuk kategori orang yang bijak atau penuh pengertian, yang ditandai memahami kehendak Tuhan, memahami waktu Tuhan, memahami bagaimana mewujudkannya dengan cara-cara Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, di tengah banyak pergumulan kehidupan ini, mari kita sangat membutuhkan untuk memiliki sikap hati yang penuh pengertian, yang merupakan ciri orang yang berhikmat. Dan yang ketiga adalah rendah hati. Di dalam Amsal 11 ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Sikap yang ketiga dari ciri orang yang berhikmat adalah rendah hati. Bapak Ibu, kalau kita melihat perbandingan antara orang angkuh dan orang yang rendah hati, orang angkuh itu selalu memicu pertengkaran, tetapi orang yang rendah hati itu selalu membawa damai. Kalau kita melihat orang yang angkuh itu sulit mengampuni, orang yang rendah hati mudah mengampuni. Orang yang angkuh defensif terhadap teguran, tetapi orang yang rendah hati sangat submisif terhadap teguran. Orang yang angkuh sulit sekali untuk meminta maaf, tetapi orang yang rendah hati mudah meminta maaf. Orang yang angkuh memamerkan kelebihan dirinya, sementara orang yang rendah hati mengakui kelebihan sesamanya. Orang yang angkuh suka mencari persoalan, tetapi orang yang rendah hati suka mencari solusi. Orang yang angkuh sulit untuk bekerja sama, tetapi orang yang rendah hati mudah untuk bekerja sama. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dari 3 ciri orang yang berhikmat ini, takut Tuhan, penuh pengertian, rendah hati, kiranya ada mewarnai kehidupan kita. Lebih dari apapun di dunia ini, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kiranya kita mengejar hikmat, kita memiliki hikmat, jangan pernah meninggalkan hikmat di dalam hidup kita yang tidak mudah di hari-hari ini, karena kita sangat memerlukan hikmat ini untuk selalu hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita, dan doa saya supaya semua kita selalu memiliki hikmat Tuhan dan terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan menjadi penolong untuk kita menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.